Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Kita akan masuk dalam ibadah di pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita angkat satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami bersyukur di pagi yang indah ini ya Tuhan Yesus, di mana kami akan masuk dalam ibadah. Kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai dan memberkati kami, agar kami dapat menghayati apa yang akan kami lakukan di dalam ibadah di pagi yang indah ini, di mana kami akan memperingati atau merenungkan hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Dan di pagi yang indah ini kami akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami agar kami mengerti apa yang Kau rencanakan, apa yang Tuhan berkenan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan untuk hamba yang akan menyampaikan, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus, agar hamba dimampukan
untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan pada akhirnya hamba menyerahkan jalannya ibadah dari awal, pertengahan, dan akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tema di pagi yang indah ini adalah, saya memberikan judul, Berkat Tuhan melalui pencurahan Roh Kudus. Hari ini gereja memperingati peristiwa Pentakosta atau peristiwa turunnya Roh Kudus, di mana hari ke-50 setelah hari Paskah yang kita rayakan waktu itu. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, dan hari ini kalau di dalam pembacaan kita di pagi hari ini merupakan titik awal kebangkitan dan semangat yang baru bagi para rasul atau murid-murid pada waktu itu, yang sebelumnya mereka dalam keadaan takut, mereka bersembunyi, mereka tidak berani tampil. Tetapi dengan momen pencurahan Roh Kudus ini, kini mereka dengan keberanian yang dicurahkan oleh Roh Tuhan, mereka berani tampil dan mereka berani mengabarkan kabar sukacita tentang Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, ibu bapak, saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita juga terpanggil untuk mewartakan atau kita memberitakan tentang Yesus Kristus yang hidup sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Di hati kita yang pasti dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita dimampukan, kita diberi keberanian melalui Roh Kudus untuk menjadi saksi-saksinya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, seperti tadi saya sampaikan bahwa temanya adalah berkat Tuhan melalui pencurahan Roh Kudus. Apa sih berkat yang kita terima melalui pencurahan Roh Kudus di pagi hari ini? Yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah di hari Pentakosta ini adalah merupakan momen bagi kita semua, anak-anak Tuhan, untuk kita berani tampil, untuk menjadi saksi Kristus dalam seluruh sendi kehidupan kita. Mungkin muncul satu pertanyaan di dalam kehidupan kita. Bagaimana sih caranya? Caranya pasti ya kita buat cara yang simpel-simpel saja. Tidak perlu kita berpikiran jauh-jauh ke depan. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus adalah dengan seluruh keberadaan kehidupan kita. Itu simpel, dengan seluruh keberadaan kehidupan kita. Di mana ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, kita menjadi kitab-kitab yang terbuka. Kitab yang dapat dilihat oleh semua orang di sekitar kita. Seperti yang sering saya sampaikan, menjadi kitab-kitab yang terbuka untuk dapat dilihat oleh semua orang, ya tadi mulai dari skup yang terkecil di dalam keluarga, meningkat sedikit di dalam masyarakat, di dalam pekerjaan, di dalam persekutuan, dan seterusnya seperti itu. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, coba kita introspeksi diri kita kembali, coba kita perbaiki apabila ada cara-cara hidup kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang mungkin selama ini itu yang mungkin mengganggu dalam kita melakukan kesaksian di dalam kehidupan kita. Tadi saya sampaikan bagaimana kita melakukan kesaksian nanti dengan kehidupan kita. Orang akan melihat kita kalau kehidupan kita tidak sesuai dengan
dengan apa yang ada di dalam firman Tuhan, atau kehidupan kita tidak sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam kehidupan yang berjalan, mungkin orang juga akan bertanda tanya, kok seperti itu kehidupan anak-anak Tuhan? Kita bukan menjadi saksi Kristus yang baik, tetapi dengan apa yang kita lakukan malah nama Tuhan yang tercela, nama Tuhan yang tidak dimuliakan. Jadi ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, saya sebagai pelayan Tuhan, saya mengingatkan untuk saudara-saudara sekalian, perbaikilah hidup. Perbaikilah kualitas hidup saudara-saudara, agar nama Tuhan yang dipuji, agar nama Tuhan yang dimuliakan melalui kehidupan kita. Jadi tidak terlalu sulit menjadi saksi Kristus. Tatkala Roh Kudus turun di dalam kehidupan kita, yang awal seperti yang dilakukan oleh murid-murid pada waktu itu adalah menjadi saksi Kristus. Jadi saya menghimbau untuk jemaat sekalian, jadilah saksi Kristus dimanapun juga jemaat berada. Mulai dari keluarga, meningkat terus sampai terus di dalam persekutuan kehidupan hari lepas hari. Itu yang pertama. Yang kedua, berkat Tuhan yang kedua yang kita dapat di pagi hari ini adalah melalui Pentakosta atau melalui pencurahan Roh Kudus, ada penggenapan janji Tuhan untuk jemaat sekalian. Kita buka di Yohanes. Kita buka di Yohanes 14. Buka di Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Saya membaca untuk jemaat sekalian. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa ya, janji Tuhan, di mana di saat dinyatakan di firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa penyertaan Tuhan akan diberikan untuk kita semua, untuk anak-anak Tuhan. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, Roh itu dicurahkan bagi murid-murid pada waktu itu. Tadi yang saya sampaikan bahwa pembacaan kita adalah pembacaan di mana momen Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Dan kita juga meyakini bahwa Roh Allah itu pun dicurahkan untuk kita semua saat ini. Sehingga ada kekuatan dari Allah yang menguasai hati kita, menguasai jiwa kita, dan menguasai pikiran kita. Atau menguasai secara keseluruhan kehidupan anak-anak Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kuasa Roh Allah itu memberi kekuatan yang pasti diberikan terhadap anak-anak Tuhan untuk terus berjalan dan untuk terus menjalani kehidupan di masa-masa kehidupan saat ini. Kalau kita berpikir, terbukti bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Buktinya sampai saat ini kita masih terus dimampukan untuk melewati seluruh keadaan yang sedang terjadi saat ini. Walaupun keadaan sulit, walaupun keadaan tidak mudah saat ini, dengan keadaan COVID-19 saat ini, ada banyak seperti yang saya sampaikan pada khotbah sebelumnya, ada banyak PHK, ada banyak usaha atau banyak pekerjaan yang berhenti, yang tidak sesuai dengan penerimaan yang biasanya kita terima. Tetapi ternyata terbukti bahwa kita masih dapat melewati semuanya. Itu semua karena apa? Karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita semua. Melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Jadi ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, semua terjadi karena penyertaan Tuhan yang memberi kekuatan dan memberi kemampuan bagi kita untuk terus berjalan.
Jadi contoh konkretnya bahwa penyertaan Roh Kudus itu selalu hadir di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tatkala susah, Dia akan memberi kekuatan. Tatkala kita sedang menderita, Dia akan menghibur kita. Jadi tidak sedikit pun Roh Allah tadi lepas dan meninggalkan kehidupan kita. Dia selalu ada, selalu menyertai, selalu menjaga dan selalu melindungi, selalu melingkupi di dalam kehidupan kita semua. Jadi itu yang dijanjikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Jadi ibu bapak saudara diberkati Tuhan Yesus. Kesimpulannya yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini, di hari pencurahan Roh Kudus atau momen pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta ini, yang pasti kita dimampukan. Dimampukan untuk apa? Untuk menjadi Kristus, menjadi saksi Kristus melalui kehidupan kita. Jadi simpel. Jadi kita dimampukan. Kita dimampukan untuk berani tampil menjadi saksi Kristus melalui kehidupan kita. Dan yang kedua, kita yakin dan percaya di hari Pentakosta ini ada Roh Kudus yang akan memberi kekuatan untuk kita terus berjalan, untuk terus berjuang di dalam kehidupan kita di masa-masa yang tidak mudah saat ini. Sehingga kita terus bersemi, sehingga kita terus berbuah di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tatkala Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita di hari Pentakosta saat ini, kita yakin dan percaya bahwa kekuatan Tuhan Yesus itu yang selalu hadir, menyertai, memberkati, melingkupi, melindungi di dalam perjalanan kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Baik jemaat yang sedang melihat atau mendengar khotbah YouTube pagi hari ini, ataupun orang-orang yang sedang mendengar dan melihat khotbah YouTube di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur di pagi yang indah ini ya Tuhan Yesus, atas cinta kasih-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Yakin dan percaya bahwa kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami bersyukur boleh memuji nama Tuhan, boleh membesarkan nama Tuhan, boleh mendengarkan berita firman Tuhan, dan kami merenungkannya. Itu yang boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Menyerahkan seluruh kehidupan kami, segala hal yang terjadi di dalam hidup kami, yakin percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyertai dan memberkati. Atau kami semua yang ada di dalam keadaan bergumul karena kesehatan kami, karena kami ada sedikit gangguan di kesehatan karena sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus dijamah, disembuhkan dan dipulihkan. Berkati makanan, berkati minuman, berkati obat yang kami konsumsi, Tuhan Yesus pakai menjadi sarana kesembuhan. Secara khusus menyerahkan kami dalam jemaat di Rumah Doa Puri Bukit Depok, Sasak Panjang, Tajur Halang, Bogor, ataupun kami yang boleh mendengar dan melihat YouTube di pagi hari ini. Menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami bergumul dengan ekonomi kami bergumul dengan keuangan kami yang saat ini dalam krisis yang sedang kami lewati. Kiranya Tuhan Yesus mau campur tangan, memberi kekuatan, memberi kemampuan untuk kami terus berjuang untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Atau kami juga mau berdoa bagi pekerjaan kami, bagi usaha-usaha kami yang menurun. Kiranya Tuhan juga boleh memberi kekuatan, memberi semangat juang bagi kehidupan kami. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa bagi anak-anak kami, mereka berjuang di bangku sekolah. Kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai dan memberkati, memberi semangat dalam mereka menjalankan seluruh proses pendidikan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia tercinta ini, mulai dari Bapak Presiden sampai seluruh staf yang ada di bawah, yang ada di dekat kehidupan kami, RT RW, daerah-daerah yang ada.
Kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai dan memberkati dalam penanganan-penanganan yang sedang dilakukan saat ini untuk menangani virus corona. Yakin dan percaya bahwa virus ini akan berlalu di dalam bangsa dan negara kami. Menyerahkan para medis, dokter, juru rawat, semua orang yang bekerja di rumah sakit, mereka bahu-membahu untuk menyelesaikan dan juga menangani pasien-pasien yang ada. Tuhan Yesus boleh menyertai dan memberkati, memberi kekuatan, semangat juang bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan gereja Kemah Injil secara keseluruhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati seluruh jemaat, seluruh pelayan-pelayan yang melakukan tugas pelayanan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk hari ini kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga boleh merasakan bahwa kuat kuasa Roh Kudus boleh hadir di dalam kehidupan kami. Dan itu yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni salah, ampuni dosa yang kami lakukan, agar kami tetap layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan merespon firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu kita akan memuji Tuhan dari Kidung Pujian, Roh Kudus Tetap Teguh, dari Kidung Jemaat 237. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang penat. Beri di jalan yang kelam hati anak-Mu tentram. Bila badai menderu, perdengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Bila nanti tamatlah pergumulan dunia, dalam sorga mulia nama kita tertera. Asal kita ditebus, pun dipanggil Roh Kudus. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera.
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tibalah kita pada akhir ibadah di pagi hari ini. Saya minta jemaat untuk berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya mengangkat saleh-salehnya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.